Membelanjakan uang untuk memamerkan betapa banyak uang yang Anda miliki adalah cara tercepat memiliki lebih sedikit uang. The Psychology of Money. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. By Morgan Housel. Bab ke-9 bagian pertama. Kekayaan adalah apa yang Anda tak lihat. Uang punya banyak ironi. Berikut satu yang penting. Kekayaan adalah apa yang Anda tidak lihat. Waktu saya bekerja sebagai petugas valet pada pertengahan tahun 2000-an di Los Angeles, tampilan harta diutamakan di atas segalanya kecuali oksigen. Jika melihat Ferrari, Anda barangkali secara intuitif menganggap pemiliknya kaya, bahkan jika Anda tidak memperhatikan dia. Namun, ketika saya mengenal beberapa di antara mereka, saya menyadari bahwa tidak selalu demikian adanya. Banyak yang cuma sukses sedikit saja dan sebagian besar gajinya habis untuk mobil. Saya ingat seseorang bernama Roger. Dia kira-kira seumur saya. Saya tidak tahu apa pekerjaan Roger, namun dia mengendarai Porsche yang cukup membuat orang beranggapan macam-macam. Kemudian pada suatu hari Roger datang dengan Honda tua. Minggu berikutnya dan berikutnya lagi juga begitu. Apa yang terjadi dengan mobilmu? Saya tanya. Porsche Roger ditarik karena dia tidak bayar kredit mobil, katanya. Dia tidak malu sama sekali. Dia menjawab dengan biasa saja. Tiap anggapan yang mungkin muncul mengenai dia itu keliru. Los Angeles penuh orang semacam Roger. Seseorang yang mengendarai mobil berharga $100.000 boleh jadi kaya. Namun, satu-satunya data yang Anda punya mengenai kekayaannya adalah bahwa uangnya berkurang $100.000 sesudah dia beli mobil. Atau utangnya bertambah $100.000. Itu saja yang Anda ketahui mengenai dia. Kita cenderung menilai kekayaan berdasarkan apa yang kita lihat. Karena itulah informasi yang tersedia di depan kita. Kita tidak bisa melihat rekening bank orang atau catatan hutangnya. Jadi kita mengandalkan tampilan luar untuk menakar keberhasilan finansial. Mobil, rumah, foto Instagram. Kapitalisme modern membangun industri dari membantu orang berpura-pura sampai jadi sungguhan. Namun kebenarannya adalah bahwa kekayaan merupakan apa yang tidak terlihat. Kekayaan adalah mobil mewah yang tidak dibeli, berlian yang tidak dibeli, arloji yang tidak dikenakan, pakaian yang tidak dipakai, penerbangan kelas 1 yang tidak dinaiki. Kekayaan adalah aset finansial yang belum diubah menjadi barang yang bisa dilihat. Bukan begitu cara kita berpikir mengenai kekayaan, karena kita tidak bisa melakukan kontekstualisasi atas apa yang kita tidak bisa lihat. Penyanyi Rihanna nyaris bangkrut sesudah berbelanja berlebihan dan menggugat penasihat keuangannya. Si penasihat menanggapi, apa benar-benar perlu memberitahu dia bahwa jika kita mengeluarkan uang untuk memberi barang, kita akan mendapat barang, bukan uang? Anda bisa tertawa, silakan. Namun jawabannya, ya, orang perlu diberitahu itu. Bila sebagian besar orang berkata ingin jadi orang kaya, yang barangkali mereka maksud adalah saya ingin bisa membelanjakan $1.000.000. Dan itu adalah kebalikannya dari menjadi orang kaya. Investor Bill Mann pernah menulis, tidak ada cara cepat merasa kaya dibanding membelanjakan banyak uang untuk membeli barang-barang bagus. Namun, cara menjadi kaya adalah membelanjakan uang yang Anda miliki dan tidak membelanjakan uang yang tidak Anda miliki. Sebenarnya sesederhana itu. Saran yang bagus tapi boleh jadi kurang jauh jangkauannya. Satu-satunya cara memiliki kekayaan adalah tidak membelanjakan uang yang Anda miliki. Itu bukan hanya satu-satunya cara mengumpulkan kekayaan. Itulah definisi kekayaan. Seharusnya kita berhati-hati dalam mendefinisikan perbedaan antara memiliki kekayaan, wealthy, dan kaya, rich. Bukan sekedar semantik. Tidak mengetahui perbedaannya adalah sumber banyak keputusan buruk terkait uang. Kaya merujuk ke pendapatan sekarang. Seseorang yang mengendarai mobil seharga $100.000 hampir pasti kaya.
Karena kalaupun dia membeli mobil dengan berutang, diperlukan tingkat pendapatan tertentu agar bisa menanggung cicilannya. Sama saja dengan orang yang tinggal di rumah besar. Tidak sukar menemukan orang kaya. Mereka sering sengaja menampilkan diri. Namun, kekayaan itu tersembunyi. Kekayaan adalah pendapatan yang tidak dibelanjakan. Kekayaan adalah pilihan yang belum diambil untuk membeli sesuatu kelak. Nilainya berada di pemberian pilihan, keluasan, dan pertumbuhan agar kelak bisa membeli lebih banyak barang daripada yang bisa dibeli sekarang. Demikian Psychology of Money bab ke-9 bagian pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.